Sebelum pelaksanaan sholat Id, mengingatkan kembali, andaikan ada di antara kita yang lupa dalam pelaksanaan sholat Id, sholat sunatan Idul Fitri rakaat ini mustaqbil makmuman lillahi hamd. Kita lanjut dengan takbir 7 kali yang diselingi dengan tasbih aman. Di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal, kita lanjut dengan takbir kembali 5 kali. Insyaallah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah paham. Cuma mengingatkan kita kembali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azzatun lahu wa hajamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Bersyukur kembali kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai ke penghujung dari bulan Ramadan. Kita sampai kepada hari yang disebut dengan Idul Fitri, di mana bagi kita orang-orang yang beriman, mereka yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia di antara dunia ini pada hari ini, mereka semua mengumandangkan kalimat takbir. Mereka semua mengumandangkan kalimat thayyibah. Mereka mengaku akan kebesaran Allah, dan mereka yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kumandang kalimat takbir itu pada hari ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Dan ini tentu yang kita harapkan. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan rangkaian bermacam ibadah yang kita laksanakan, baik itu yang mahdoh ataupun yang ghair mahdoh, akan menggiring kita, membawa kita benar-benar menjadi hamba Allah, sehingga hati dan jiwa kita akan disucikan pada hari ini. Maka tidak ada kata selain daripada syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hari di mana kita disebut dengan hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi kita pun tak lupa bersolawat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada hari ini semua kita ingin memiliki, ingin mendapatkan kebersihan hati. Karena setelah 1 bulan Ramadan kita berusaha bagaimana supaya hati kita bisa bersih, supaya hati kita bisa suci. Kita usahakan untuk selalu melaksanakan perintah Allah. Di siang hari kita tinggalkan makan dan minum. Berusaha kita mengendalikan hawa nafsu. Tujuan kita adalah bagaimana supaya kita benar-benar hari ini semua kita kembali kepada fitrah. Lalu siapakah rasanya Allah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Orang yang bisa membersihkan hatinya adalah orang yang beruntung, dan orang yang mengotori hatinya adalah orang yang rugi. Pertanyaannya, siapakah orang yang setelah Ramadan, setelah melaksanakan 1 bulan berpuasa, yang pertama dia akan berusaha untuk terus mentarkal maila ila dhulmah. Orang yang beruntung pada hari ini adalah orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Kenapa? Ingat saudara, pada hari ini adalah hari raya Idul Fitri, di mana Allah akan mengampuni seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah, yang sudah 1 bulan dia menunaikan puasa di bulan Ramadan. Hari ini Allah akan mengampuni mereka. Sibukkan kembali umat Muhammad, sibukkan kembali mereka, orang-orang yang kemarin telah melaksanakan ibadah puasa. Dengan apa? Lupakan kembali mereka untuk beribadah kepada Allah. Bahagiakan hati mereka, senangkan hati mereka. Yang kemarin mereka meninggalkan minuman keras, yang kemarin mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan munkar, hari ini kalian sibukkan kembali, kembalikan umat Muhammad untuk kembali berbuat maksiat. Seluruh iblis pada hari ini akan melaksanakan ibadah puasa agar mereka kembali tidak menjadi hamba Allah. Mereka akan kembali berbuat maksiat dengan godaan dan bujukannya. Maka tidak ada yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita pada hari ini. Poin pertama, apa kata Rasulullah? Yang kedua, orang yang bisa membersihkan hatinya adalah orang yang beruntung. Siapa dia orang yang beruntung pada hari ini? Mereka adalah orang yang man akhlasu fi amali, orang yang ikhlas dalam beramal. Ingat saudara, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, bahkan disambung waktu malam. Perintah Allah selagi kita masih hidup belum akan berhenti kepada kita. Kecuali nanti kalau sudah ajal menjemput kita, kematian sudah datang menghampiri kita, maka tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Karena waktu kita beribadah kepada Allah hanya ketika kita berada di dunia ini. Lalu apa yang menjadi modal kita agar amal kita diterima Allah? Adalah keikhlasan. Rasulullah memberikan jaminan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan menerima amal seseorang. La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima amal seseorang illa makana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhu, kecuali niatnya semata-mata karena Allah. Salat yang sudah kita laksanakan, sedekah yang sudah kita keluarkan, silakan perbanyak, tapi ingat, ikhlas. Di saat kita berbagi, kita memberi, di saat kita beramal, bukan untuk orang lain, hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Maka hari ini begitu banyak kebaikan yang kita lakukan tanpa keikhlasan, tidak dengan keikhlasan, jangan harap amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mampu ikhlas dalam beramal, sehingga Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Aku tidak menyuruh mereka manusia beribadah kepada Allah kecuali dengan keikhlasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berikutnya, siapakah orang yang beruntung pada hari ini? Poin yang ketiga, ternyata orang yang beruntung adalah membarra biwalidayhi. Orang yang beruntung pada hari ini
adalah orang yang mampu berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ingat saudara, kita tidak akan ada di muka bumi ini tanpa kedua orang tua. Kita tidak akan bisa seperti ini tanpa kedua orang tua. Tidak usah bangga, jangan sombong. Di saat kita mampu, punya kemampuan, bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi kepada sesama manusia. Kalau tidak baik hubungan kita terhadap orang tua, jangan harap semua itu ada nilainya. Saking mulianya kedua orang tua kita, beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkannya dengan kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Minimal kita sebagai anak ingin menjadi anak yang baik, setiap waktu selesai kita sholat, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua kita. Maka saya berpesan kepada kita semua, ingin mendapat keberkahan, ingin mendapatkan kemuliaan, selepas kita melaksanakan sholat Id, pulang kita dari sini, sesampainya kita di rumah, andaikan orang tua kita masih ada, masih bisa kita kunjungi, masih bisa kita temui cepat beliau. Jangan ada kegiatan yang lain, temui dulu orang tua kita. Yang pertama, mintalah maaf kepadanya, dan yang kedua, mintalah doa kepadanya. Tidak akan menjadi orang sukses kita tanpa doa dari orang tua. Tidak akan menjadi anak yang berhasil kita tanpa doa dari orang tua. Sehebat apapun kita, ingat, tanpa doa dari orang tua tidak akan tercapai apa yang kita harapkan. Karena yang lebih berbahaya lagi, andaikan kita dimasukkan ke dalam golongan anak-anak yang durhaka. Maka sesampainya di rumah nanti, carilah orang tua kita, mintalah doanya, karena jaminan dari Rasulullah pasti untuk kita, bahwa doa walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa kedua orang tua terhadap anak mustajab, ibarat doa Nabi terhadap umatnya. Pandang dan lihat, pandang wajahnya, perhatikan mukanya. Ayah kita yang setiap hari kerja keras, banting tulang untuk menghidupkan kita di saat kita kecil. Sekarang kita sudah dewasa, sekarang kita sudah mampu bekerja, sudah dapat menghasilkan uang, tapi orang tua kita semakin lanjut usianya, mereka semakin lemah, mereka semakin tidak berdaya, tapi Allah masih memberikan umur kepadanya. Maka kita sebagai anak tentunya, kalau dulu mereka yang membiayai kita di saat kita kecil, di saat kita belum bisa apa-apa, hari ini kita yang harus membiayai mereka dengan hasil kerja keras kita. Itulah tanda terima kasih kita. Tapi andaikan dibandingkan dengan kasih sayang mereka yang diberikan kepada kita, belum seberapa. Mereka tidak mengenal capek, ayah tidak mengenal lelah, ayah tidak mengenal letih. Pagi, siang, bahkan malam, yang penting anaknya bisa untuk belanja, anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah. Tapi ternyata setelah dia besar, setelah dia pandai, setelah dia hebat, dia lupa kepada ayahnya. Hati-hati, masuk ke dalam golongan anak yang durhaka. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun tidak akan. Ibu yang 9 bulan 10 hari mengandung kita, pekerjaan payah di atas payah adalah mengandung. Allah yang mengingatkan kepada kita, 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Apakah kita bisa merasakan itu? Dengan penuh cinta dan kasih sayang kita dibesarkannya, dengan penuh cinta dan kasih sayang kita dididiknya, sampai kita dapat seperti ini. Cinta seorang orang tua kepada kita mau dibalas dengan apa? Pantas kalau Rasulullah sangat amat marah kepada anak-anak yang durhaka, anak yang tidak mau berterima kasih kepada kedua orang tua. Rasulullah mengatakan, fa inna rihal jannah yujadu bi masrati alfi amin
bahwa baunya surga akan tercium 1000 tahun perjalanan. Sudah tercium baunya surga, tetapi apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, la yajiduha, tidak akan mencium baunya surga. Siapa? Akun, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Siapa? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ingat saudara, kalau harta menjadi ukuran dalam hidup kita, kalau kekayaan menjadi kebanggaan dalam hidup kita, kita tidak akan punya cinta dan kasih sayang kepada orang tua.